Halo semuanya. Wah, ujian sekolah udah di depan mata nih. Kadang-kadang bahasa Indonesia itu bisa terasa lumayan bikin pusing ya, karena banyak banget jenis teks yang harus kita kuasai. Tapi tenang aja, di sini kita bakal siapin semacam kotak perkakas mental buat ngebongkar soal apapun yang muncul nanti. Oke, coba deh lihat slide ini. Pertanyaannya aja mungkin udah bikin deg-degan ya nggak sih? Wajar banget kok. Tapi daripada ngelihat ujian ini sebagai rintangan, gimana kalau kita anggap ini sebagai panggung buat nunjukin semua yang udah kita pelajari? Nah, kuncinya itu sebetulnya bukan ngapalin mati-matian, tapi punya peralatan yang pas di pikiran kita. Anggap aja kita lagi nyiapin satu set kunci yang bisa ngebuka semua jenis teks. Yuk, kita mulai isi kotak perkakas kita. Perkakas pertama kita adalah buat menjelajahi dunia fiksi. Nah, ini dunia yang seru banget, penuh imajinasi. Tempat kita bisa ketemu pahlawan-pahlawan keren, ikut ngerasain patah hati, dan tenggelam dalam alur cerita yang bikin penasaran. Jadi, apa sih teks fiksi itu? Gampangnya gini deh, ini tuh cerita rekaan, karangan, hasil imajinasi. Tujuannya, buat narik kita masuk ke dalam ceritanya. Seolah-olah kita ada di sana dan ngerasain apa yang dirasain si tokoh. Kuncinya ada di 3 hal. Tokoh, latar, dan alur. Sekarang, coba kita bandingin. Di sini ada 2 cerita fiksi yang beda banget. Hujan dan Janji itu suasananya kerasa melankolis ya. Kita bisa ikut ngerasain penantian si Raka. Nah, kalau Tangan yang sama, itu lebih menghangatkan hati. Gimana sapaan simple dari Yuni bisa ngubah harinya Nita yang lagi sepi. Keduanya sama-sama fiksi, tapi lihat deh, emosi dan pesan yang disampaikan bisa beda banget. Nah, ini dia alat analisis pertama kita. Pas kamu nemu teks fiksi di ujian nanti, langsung aja aktifin 4 pertanyaan sakti ini di kepala kamu. Siapa tokohnya? Latar ceritanya di mana? Konfliknya apa? Dan, yang paling penting, amanat atau pesan moralnya apa? 4 pertanyaan ini ibarat peta buat ngebongkar cerita apapun. Kutipan ini tuh benar-benar nunjukin inti dari watak si Raka. Kalimat harus menyelesaikan apa yang sudah dimulainya, itu langsung ngegambarin tekadnya yang kuat banget. Nah, inilah yang kita sebut amanat. Pesan moral yang bisa kita ambil dari perjuangan seorang tokoh. Oke, perkakas pertama udah siap. Sekarang kita ganti alat. Kita pindah dari dunia imajinasi ke dunia nyata. Dunia yang isinya fakta dan informasi. Ini soal teks-teks yang isinya data dan kenyataan. Teks faktual itu ya, kebalikannya fiksi. Kalau fiksi ngajak kita ngayal, teks faktual justru ngebawa kita balik ke kenyataan. Isinya itu bisa dicek kebenarannya, entah dari penelitian, pengamatan, atau laporan kejadian. Tujuannya bukan buat menghibur, tapi buat ngasih informasi yang akurat. Nah, yang keren dari teks faktual itu biasanya strukturnya logis banget. Lihat deh, contoh laporan soal hutan mangrove ini. Alurnya tuh rapi dan jelas, mulai dari definisi umum, terus ngejelasin perannya apa, lanjut ke masalah atau ancamannya, dan ditutup dengan solusi. Ngertiin struktur ini aja udah bikin kita jauh lebih gampang nyerap informasinya. Tapi teks faktual itu macam-macam juga loh. Ada laporan observasi kayak teks mangrove tadi, yang dalam dan sistematis. Ada juga berita, yang tujuannya beda. Dia harus cepat, padat, dan langsung ke intinya. Ngejawab pertanyaan dasar. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Atau yang kita kenal 5W plus 1H. Jadi kuncinya, kenali tujuannya buat nebak strukturnya. Dan satu lagi ciri khas teks faktual. Data. Angka. Lihat deh, angka segede ini dari teks ekonomi kreatif. Angka ini tuh langsung bikin kita, wow, gede banget ya dampaknya. Data itu bikin informasi jadi jauh lebih kuat dan bisa dipercaya. Nah, ini dia perkakas kedua kita. Waktu baca teks faktual, kamu harus jadi detektif. Cari ide pokok di tiap paragraf. Periksa datanya, valid nggak sumbernya, terus kenali polanya atau strukturnya, baru deh kamu tarik kesimpulannya. Ini skill berpikir kritis yang penting banget loh. Oke, kita masuk ke perkakas terakhir di kotak kita. Ini khusus buat teks-teks yang punya misi. Misinya apa? Buat ngajak, mempengaruhi, atau ya sekedar ngungkapin perasaan. Jadi gini, penulis teks jenis ini tuh punya mau. Dia pengen kita ngelakuin sesuatu, ngerasain sesuatu, atau percaya sama sesuatu. Makanya, pas kita baca teks kayak gini, kita harus sadar kalau ada ajakan tersembunyi di baliknya. Coba deh kita bedah 2 surat ini. Beda banget kan? Surat resmi dari OSIS itu bahasanya kaku, formal, tujuannya jelas buat ngundang rapat. Bandingin sama surat pribadi dari Raffi buat Bilal. Bahasanya santai, akrab, kayak lagi ngobrol aja. Tujuannya buat berbagi cerita. Keduanya sama-sama komunikasi, tapi caranya beda total tergantung tujuannya.
Nah, ini dia contoh paling pas dari teks persuasif. Kalimat di pidato ini bukan cuma ngasih tahu informasi, tapi ini tuh sebuah ajakan bertindak yang kuat. Kalimat ini sengaja dirancang buat ngebangkitin semangat dan ngedorong kita buat berubah. Teks ekspresif juga bisa dalam bentuk puisi. Eits, jangan pusing dulu sama puisi rakyat. Lihat tabel ini deh. Ini contekan paling gampang buat bedainnya. Pantun, ada sampiran dan isi. Sajaknya silang ABAB. Syair, semua baris itu isi. Sajaknya lurus, AAAA. Kalau gurindam, lebih pendek, cuma 2 baris. Isinya sebab akibat. Gampang kan? Dan inilah alat pamungkas kita. Waktu berhadapan sama teks persuasif, kita perlu ngintip ke belakang panggung. Coba tanyain, siapa sih targetnya? Dia mau ngajak apa sebenarnya? Emosi apa yang lagi coba dipancing? Dan kata-kata kunci apa yang jadi sihirnya? Ini bikin kita jadi lebih kritis dan gak gampang terpengaruh. Oke, semua perkakas udah lengkap nih di kotak mental kita. Tapi ingat ya, semua ini tuh bukan cuma buat lulus ujian. Ada tujuan yang jauh lebih besar dari itu. Coba deh kita dengerin kata-kata dari Ahmad Farouk, sang juara Olimpiade. Prestasinya emang keren banget, tapi coba perhatiin motivasinya. Alasan dia berjuang itu bukan sekedar buat menang, tapi buat sesuatu yang lebih dalam dan personal, memahami agamanya lebih baik. Nah ini dia poin paling pentingnya. Kemampuan kita buat ngebongkar teks fiksi, ngertiin data dari teks faktual, dan ngerasain pesan dari teks persuasif, semua itu sebenarnya adalah alat. Alat buat memahami dunia di sekitar kita, dan yang lebih penting lagi, buat memperdalam pemahaman kita terhadap ajaran agama. Jadi ada 3 hal penting yang harus banget kamu ingat. Pertama, ujian itu tentang pemahaman, bukan hafalan buta. Kedua, cara paling gampang ngenalin jenis teks adalah dari tujuannya. Dan ketiga, skill ini adalah kunci super yang bakal ngebuka banyak pintu ilmu lain sepanjang hidup kamu. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi siap nggak ya buat ujian, tapi udah ganti jadi, dengan semua kunci ini di tangan, pintu ilmu apa lagi ya yang mau aku buka selanjutnya? Selamat berjuang ya, kalian pasti bisa.